Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan mempelajari materi fungsi komposisi. Nah, materi fungsi komposisi ini adalah materi lanjutan dari bab fungsi. Untuk itu, silakan pelajari materi yang saya berikan di video ini sebaik mungkin, karena di akhir video nanti akan ada soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Oke, kita lanjut. Apa sih fungsi komposisi? Gitu ya. Jadi, fungsi komposisi itu adalah gabungan atau penggabungan ya operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasanya yaitu dilambangkan dengan O dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Jadi setiap ada bentuk menyerupai O ini, teman-teman bacanya atau nyebutnya bisa komposisi atau bundaran. Gitu. Kemudian, fungsi baru yang bisa terbentuk dari fx dan gx yaitu f bundaran gx sama dengan g dimasukkan ke f. G bundaran fx itu sama dengan f dimasukkan ke g. Jadi, ketika teman-teman dihadapkan dengan soal f bundaran gx, artinya yang belakang yang dimasukkan ke dalam fungsi yang ke depan. Berarti kalau ada f bundaran gx, berarti g yang dimasukkan ke dalam fungsi f. Kemudian ketika ada g bundaran fx, maka yang f yang dimasukkan ke dalam fungsi g. Gitu ya. Oke, next. Definisi. Jika f suatu fungsi dari A ke B dan G suatu fungsi dari B ke C, maka H suatu fungsi dari A ke C disebut komposisi fungsi dan dinyatakan G bundaran F. Seperti apa? Seperti ini. Misalkan ada fungsi A ke fungsi B. Nah, ini dinamakan fungsi F. Kemudian, B ke C, ini dinamakan fungsi G. Kemudian dari A ke C, itu dinamakan H. H itu akan sama aja seperti atau setara dengan G bundaran fx sama dengan GFX. Gitu ya. Jadi ini definisinya. Gitu. Kemudian, kita masuk ke contoh soal. Teman-teman simak baik-baik contoh soalnya ya, karena Ibu ingatkan lagi di akhir ada soal latihan yang harus kalian jawab. Gitu. Kemudian, yang pertama, rumus fungsi komposisi G bundaran fx sama dengan gfx, sedangkan f bundaran gx itu sama dengan fgx. Gitu. Contoh 1. Diketahui fx sama dengan 2x ditambah 1 dan gx sama dengan x dikurang 2. Tentukan g bundaran fx dan f bundaran gx. Kita kerjakan dulu ya yang ditanya yang pertama kali. Ya, yang G bundaran fx. Sesuai dengan definisinya, ketika ada G bundaran fx, itu sama dengan atau setara dengan gfx. Artinya, fungsi yang fx dimasukkan ke dalam fungsi yang gx. Oke, berarti sama dengan G, fungsi fx-nya berapa? 2x ditambah 1. Sekarang, fungsi gx, nih, bentar ya. Sekarang, fungsi gx-nya itu kan x dikurang 2. Artinya x-nya kita ganti menjadi 2x dikurang 1. Berarti jadi 2x ditambah 2x ditambah 1 dikurang 2. Anggaplah ini x-nya, ini dikurang 2. Ini kan gx ya. Nah, jadi 2x ditambah 1 dikurang 2 itu sama dengan 2x dikurang 1. Jadi ini nggak boleh ya, kalau ini dikali pelangi itu nggak boleh, karena di sini ada operasi hitung. Jadi tinggal dibuka aja dalam kurungnya gitu. Kemudian, tentukan f bundaran gx. Nah, f bundaran gx
itu kan sama dengan fgx, ya. Artinya, yang gx dimasukkan ke dalam fungsi f. Berarti f gx-nya berapa? Gx-nya yaitu x dikurang 2. Nah, fungsi f-nya apa? Fungsi f itu kan 2x ditambah 1. Artinya x di sini diganti dengan x dikurang 2. Berarti 2 dikali x dikurang 2 ditambah 1. Ini kan berarti sudah menyerupai fungsi fx ya. Berarti ini anggapnya 2x. Ini kan x nih. X-nya diganti x dikurang 2 ditambah 1. Nah, kalau ini teman-teman harus dikali pelangi. 2 dikali x, 2x. 2 dikali negatif 2, negatif 4 ditambah 1. Berarti negatif 4 ditambah 1 berapa? Negatif 3. Berarti hasilnya adalah 2x dikurang 3. Gitu ya. Dapat dipahami ya, teman-teman ya? Oke. Kita langsung ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Diketahui fx, bentar Ibu ganti dulu. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 dan gx sama dengan x ditambah 1. Tentukan f bundaran G2. Oke, sesuai definisi ketika ditanya f bundaran Gx itu sama aja dengan Fgx. Sedangkan di sini yang ditanya itu adalah f bundaran G2. Berarti x di sini kita ganti menjadi 2. Jadi gimana rumus definisinya? Jadinya berarti f bundaran G2 itu akan setara dengan Fg2, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa masukin G-nya ya. G-nya X-nya menjadi 2. Berarti di sini G-nya itu kan X ditambah 1. Sedangkan di sini X-nya sudah diketahui 2. Nah, makanya di sini jadi X-nya jadi 2 ditambah 1. Ya kan? Jadi F-nya adalah 3. Nah, F-nya 3. Kemudian teman-teman di sini kan sudah tahu nih fungsi fx-nya itu adalah x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Nah, di sini sudah ada juga f-nya itu adalah 3x-nya. Jadi teman-teman bisa ganti x-nya ini menjadi 3 sesuai dengan rumus fungsi fx. Berarti jadi 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali 3 ditambah 9 gitu. Jadi kan tadi fungsi fx-nya itu kan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Diganti x-nya menjadi 3. Nah, hasilnya 9 ditambah 18 ditambah 9 sama dengan 36. Gitu. Jadi FOG2, F bundaran G2 itu adalah 36 gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini diketahui Gx sama dengan 3x dikurang 10 dan Hx sama dengan 4x ditambah n jika G bundaran Hx sama dengan H bundaran Gx, maka tentukanlah nilai n. Oke, sebenarnya clue-nya ada di sini. G bundaran Hx sama dengan H bundaran Gx. Nah, maka kita tulis dulu. Nah, sesuai definisi, ketika teman-teman diminta untuk menentukan definisi dari G bundaran Hx, berarti H-nya yang dimasukkan ke dalam G itu kan, Gx itu kan. Nah, kalau ini berarti G-nya yang dimasukkan ke dalam H. Ya, berarti kalau ini menjadi seperti ini, ya. Nih, bentar. Berarti kan kalau di sini G-nya itu kan 3X. Nih, 3X dikurang 10. Artinya X-nya ini diganti sama HX. HX-nya itu adalah 4X ditambah N. Berarti 3 dikali 4X ditambah N dikurang 10. Nah, kita fokus ke G-nya. Sedangkan X-nya yang kita masukin yang di belakangnya, yang HX ini.
Nah, kalau yang ini kebalikannya. H-nya itu kan 4X. Ini kan X ya, anggap aja X ditambah N. Nah, X-nya kita masukkan yang fungsi GX. Berarti 4 dikali 3X dikurang 10 ditambah N. Gitu kebalikannya. Nah, kemudian ini teman-teman kali pelangi. 3 dikali 4X, 12X. 3 dikali N, 3N. Nah, 4 dikali 3X, 12X. 4 dikali negatif 10, negatif 40. Nah, berarti jadilah seperti ini. 12X ditambah 3N dikurang 10 sama dengan 12X dikurang 40 ditambah N. Nah, ini sama-sama 12 bisa dicoret. Karena ketika salah satunya pindah ruas pasti bernilai negatif. Nah, bisa dicoret. Nah, ketika sudah ada 3 sisanya berarti 3N dikurang 10 sama dengan negatif 40 ditambah N. Nah, di sini dikelompokkan yang N sama N, yang angka sama yang angka. Berarti N-nya pindah ke sini, angkanya pindah ke sini. Gitu ya. Nah, berarti jadi 3N dikurang N sama dengan negatif 40 ditambah 10. Jadi 2N sama dengan negatif 30. Maka N sama dengan negatif 30 dibagi 2 dan N-nya adalah 15. Gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat itu ada diketahui GX sama dengan X ditambah 1 dan F bundaran GX sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Maka Fx-nya adalah, gitu ya. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya aja. Hal pertama yang diketahui di sini adalah F bundaran GX itu sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Maka kita bisa tulis di sini. Oke, sesuai definisi ketika ada F bundaran GX itu sama dengan FGX ya. Sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Nah, di sini kita udah diketahui nih GX-nya. GX-nya itu kan adalah X ditambah 1. Maka teman-teman bisa masukkan di sini Fx ditambah 1 sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Nah, setelah itu teman-teman bisa misalin. Nah ya, bisa misalin X ditambah 1 itu sama dengan P. Boleh variabel apa aja, terserah teman-teman. Dan kalau di sini Ibu memilih variabel P. Nah, jadi ketika ditanya X, itu adalah P dikurang 1. Ini kan pindah ruas ya, berarti P dikurang 1. Gitu ya. Jadi lebih sederhana lah jadinya. Berarti Fp sama dengan Px-nya kan jadi P dikurang 1 kan, berarti P dikurang 1 kuadrat ditambah 3 dikali P dikurang 1 ditambah 1. Nah, ini harus teman-teman jabarin dulu. Jadi P dikurang 1 dikali P dikurang 1. Nah, kalau ini dikali pelangi, 3 kali P, 3 dikali negatif 1. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Fp sama dengan P kuadrat dikurang 2P ditambah 1 ditambah 3P dikurang 3 ditambah 1. Setelah itu, teman-teman baru bisa mengkelompokkan. Ya, ini kan masih ada nih variabel-variabelnya, tuh sama-sama P. Nah, teman-teman jumlahkan dulu. Ini juga sama-sama angka, teman-teman jumlahkan dulu. Maka hasil akhirnya adalah Fp sama dengan P kuadrat ditambah P dikurang 1. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini baru nilai dari fungsi P-nya. Nih, ini baru nilai dari fungsi P-nya. Yang ditanyakan di sini kan adalah fungsi Fx, ya. Artinya, teman-teman ubah aja variabel P yang ada di sini menjadi variabel X. Maka didapatkanlah fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 1. Nah, ini jadi jawabannya gitu ya ketika teman-teman ditanyakan fungsi fx-nya. Oke, lanjut kita ke contoh yang kelima. Contoh yang kelima, diketahui f bundaran gx sama dengan 4x ditambah 6 dan fx sama dengan 2x dikurang 6. Tentukan gx-nya. Nah, di sini diminta untuk menentukan gx-nya. Untuk menentukan gx sesuai definisinya,
di sini kan ada F bundaran GX itu sama dengan 4X ditambah 6. Sedangkan di sini kalau misalkan F bundaran GX itu kan bisa kita tulis FGX ya, sama dengan 4X ditambah 6. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan si GX-nya. Tadi kan fungsi fx-nya itu adalah 2x dikurang 6, berarti x-nya ini kita ganti aja jadi gx. Jadi 2gx dikurang 6, sama dengan 4x ditambah 6. Nah, setelah itu, teman-teman bisa pindah ruaskan nih angka yang ini ke sini. Berarti kalau di sebelumnya negatif 6, kalau pindah ruas menjadi positif 6. Jadi 2gx sama dengan 4x ditambah 12 ya. 6 ditambah 6 itu 12. Nah, jadi gini ya. Nah, di sini kan dia menempel pada gx ya. Itu berarti bukan ditambah atau dikurang, melainkan betul dibagi. Jadi gx sama dengan 4x ditambah 12 dibagi 2. Kalau dibagi 2 menyeluruh kayak gini, berarti semua ruas yang atas nih pembilangnya dibagi 2 juga. Berarti 4x dibagi 2, 2x. 12 dibagi 2, 6. Betul, jadi gx-nya adalah 2x ditambah 6. Oke, lanjut contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6, soalnya adalah diketahui F bundaran GX sama dengan X kuadrat ditambah 1. Dan Fx sama dengan X ditambah 4. Tentukan GX. Nah, di sini masih kita disuruh menentukan GX. Sesuai dengan clue yang ada di sini, F bundaran GX itu kan X kuadrat ditambah 1. Berarti F bundaran GX-nya kita tulis menjadi Fgx sama dengan X kuadrat ditambah 1. Kemudian, F di sini kan X ditambah 4. X-nya diganti menjadi GX. Berarti GX ditambah 4. Sama dengan X kuadrat ditambah 1. Kemudian teman-teman baru bisa pindah ruaskan yang 4 ini ke sebelah kanan. Berarti GX sama dengan X kuadrat ditambah 1 dikurang 4. Ya, betul. Berarti GX-nya sama dengan X kuadrat dikurang 3. Nah, iya, itulah jawabannya. Oke, dapat dipahami ya? Oke, kita masuk ke contoh yang ke-7. Contoh yang ke-7, diketahui G bundaran F itu sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 5 dan Fx sama dengan X ditambah 1. Maka tentukanlah nilai dari G negatif 1. Gimana kalau diminta untuk menentukan G negatif 1? Maka G bundaran Fx itu kan X kuadrat ditambah 5X ditambah 5. Berarti kalau G bundaran Fx itu kan bisa ditulis dengan Gfx. Nah, Gfx. Kemudian, Fx di sini nilainya berapa? Fx di sini nilainya X ditambah 1. Berarti G X ditambah 1 sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 5. Nah, kalau udah kayak gini kita pakai pemisalan seperti yang tadi di contoh sebelumnya. Berarti kita pemisalannya X ditambah 1 sama dengan P. Maka ketika pemisalannya ditanya X, maka sama dengan P dikurang 1. Sama ya, kayak tadi ya. Gitu. Kemudian, G, P, ya kan X ditambah 1-nya jadi P. Sama dengan X-nya kita ganti jadi P dikurang 1. Jadi P dikurang 1 kuadrat ditambah 5 dikali P dikurang 1 ditambah 5. Nah, ini harus dikalikan dengan P dikurang 1 juga. Jadi P dikurang 1 dikali P dikurang 1. Nah, kalau ini teman-teman bisa dikalikan pelangi. 5 dikali P, 5P, 5 dikali negatif 1, 5. Negatif 5. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian teman-teman kelompokkan. Setelah teman-teman kelompokkan, dapatlah hasilnya GP sama dengan P kuadrat ditambah 3P ditambah 1. Nah, di sini kan baru fungsi GP ya. Yang ditanya itu adalah G negatif 1. Artinya, setiap variabel P-nya diganti sama negatif 1. Jadi gimana? Berarti G negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah 3 dikali negatif 1 ditambah 1. Berarti
G negatif 1 sama dengan 1 dikurang 3 ditambah 1. Maka G negatif 1-nya sama dengan negatif 1. Gitu ya. Gitu. Dapat dipahami ya semuanya ya? Oke, kita masuk kepada sesi yang terakhir. Nah, di sini ada komposisi dari 3 fungsi. Gimana kalau komposisi dari 3 fungsi? Nah, kita baca dulu nih definisinya. Jadi, jika f suatu fungsi dari A ke B, dan G suatu fungsi dari B ke C, dan H suatu fungsi dari C ke D, maka terdapat komposisi dari 3 fungsi. Ya, dari 3 fungsi f bundaran G, bundaran F yang memetakan dari A ke D. Gitu ya. Jadi, ilustrasinya gini. Ketika ada A ke B, itu dinamakan fungsi F. Ketika ada B ke C, itu dinamakan fungsi G. Ya. Kemudian ketika ada C ke D, itu kita ibaratkan itu adalah fungsi H. Maka ketika A ke D itu adalah H bundaran G bundaran F X sama dengan HGF X ya. Gitu. Jadi teman-teman hal ini berarti akan sama dengan H bundaran G bundaran Fx gitu ya. Satu contoh terakhir ya. Diketahui fx sama dengan x ditambah 1 dan gx sama dengan 2x dan hx sama dengan x kuadrat, tentukan h bundaran g bundaran fx. Nah, kalau ada kayak gini, berarti teman-teman caranya ditulis dulu ya definisinya. H bundaran G bundaran fx itu sama dengan HGFX ya, tadi kurang x, sorry. Nah, kemudian kalau ini sama aja teman-teman memasukkan fungsi G ke dalam fungsi H, kemudian baru fungsi fx-nya. Gitu ya. Berarti H, G, fx-nya berapa? Fx-nya itu kan x ditambah 1. Ya, fx-nya adalah x ditambah 1. Gitu. Kemudian teman-teman lihat di sini Gx-nya. Gx-nya itu kan adalah 2x. Berarti si x ini kita masukkan x ditambah 2. Jadilah 2. Nih, bentar. Jadilah ini seperti 2x ya. X-nya kan x ditambah 1. Si fx ini ya. Berarti 2x, 2 dikali x, 2x, 2 dikali 1, 2. Berarti H, 2x ditambah 2. Nah, kuadratnya dari mana? Kuadratnya dari si Hx. Jadi, H-nya itu disubstitusikanlah nilai yang ada gitu. Jadi kan tadi kan nilainya ada 2x ditambah 2. Dipangkatkan 2 karena x-nya sekarang kan 2x ditambah 2. Nah, setelah itu baru dijabarkan. Berarti kalau 2x ditambah 2 dikali 2x ditambah 2, teman-teman harus kalikan pelangi. Gini ya berarti. Gitu ya, teman-teman harus kalikan pelangi, jadilah 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 2x ditambah 4, atau sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Atau sebenarnya juga bisa kayak gini ya. Ini masih sama definisinya. Nah, di sini kan ada si hx ya. Hx-nya itu adalah x kuadrat. Nah, X di sini kita ganti si yang GX-nya. Berarti itu sama aja kayak 2X pangkat 2. X-nya kan kita ganti GX. Nah, berarti kalau X pangkat 2X dipangkatkan 2 itu berapa? Berarti 2 kali 2, 2 pangkat 2, 4. X pangkat 2, jadi 4X pangkat 2. Nah, sekarang fungsi barunya ini, 4X pangkat 2. Nah, dari 4x pangkat 2 ini kita masukkan fungsi fx. Berarti x-nya di sini gantilah x ditambah 1. Berarti 4 dikali x ditambah 1 dikuadratkan. Nah, ini kita kuadratkan dulu ya. X ditambah 1 dikali x ditambah 1 itu hasilnya x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, ini baru bisa dikalikan pelangi. 4 dikali x kuadrat, 4x kuadrat. 4 dikali 2x, 8x. 4 dikali 1, 4. Maka hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Sama ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman boleh pilih mau pakai cara yang mana. Oke, next.
kita masuk kepada latihan soal ya. Jadi kerjakan soal-soal berikut dengan baik dan benar. Oke. Yang pertama, ada jika fx sama dengan x kuadrat dikurang x dan gx sama dengan 2x dikurang 1, maka tentukanlah f bundaran gx. Yang kedua, jika fx sama dengan 3x ditambah 2 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 3, fungsi komposisi f bundaran gx adalah... Oke, next. Nah, ini soal yang ketiga, 4 dan 5. Ditentukan gfx sama dengan fgx jika fx sama dengan 2x ditambah p dan gx sama dengan 3x ditambah 120, maka nilai p adalah gitu. Yang keempat, jika fx sama dengan 3x ditambah 1 dan f bundaran gx sama dengan 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 4, maka tentukanlah gx. Soal yang kelima, diketahui fx sama dengan 2z dikurang 1 dan gx sama dengan 5x dikurang x kuadrat, nilai untuk f bundaran g dikurang negatif 1 adalah... Oke. Jadi, itu dia pembelajaran materi fungsi komposisi. Terima kasih banyak. Kemudian teman-teman ketika kalian mau bertanya, kalian bisa email ibu atau WhatsApp ibu. Ya, email ibu di rinioktavianingsi@gmail.com. Dan jangan lupa yang belum follow IG ibu, boleh silakan di follow Rini Oktavianingsi. Kemudian ketika video ini bermanfaat, apabila video ini bermanfaat, kalian bisa like, komen, atau subscribe ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.